Oke, karena sekarang sudah jam 1:05, alangkah baiknya kita mulai lebih dahulu karena sembari nanti menunggu teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferianto sebagai moderator kegiatan pada hari ini. Acara yang akan kita lalui pada hari ini yaitu berjudul 2000 jam menuju UTBK 2021. Rundown acara pada siang hari ini yaitu yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua nanti ada perkenalan dari speaker, pembacaan CV dari pembicara kita, yang ketiga yaitu nanti sharing dari pembicara satu yaitu nanti dari ITB dan yang pembicara 2 dari UGM, dan acara selanjutnya nanti closing dan foto bersama dan yang penutup. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu kita buka acara pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu perkenalan pembacaan CV pemateri, yaitu pemateri 1 dan pemateri 2 kepada host. Mohon untuk share screen CV dari pemateri. Baiklah, ini adalah pembicara satu kita, namanya Kak Muhammad Abdullah Aufa Al-Ghifari. Sekarang ini belajar di Fakultas Teknologi Industri ITB tahun 2020. Tentang Kak Aufa Al-Ghifari ini, sekarang ini menjadi mahasiswa tahun pertama di Fakultas Teknologi Industri ITB. Dan Kak Aufa ini punya keinginan harapan yang besar untuk belajar dan memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitarnya. Riwayat dari pendidikan Kak Aufa ini, Institut Teknologi Bandung, S1 Fakultas Teknologi Industri, sejak Agustus 2020 sampai sekarang. Dan Kak Aufa ini juga pernah belajar di MAN 2 Kudus, jurusannya IPA, sejak Juli 2017 sampai Mei 2020. Beberapa pengalaman organisasi yang Kak Aufa miliki yaitu pertama sebagai co-founder dan project director Ratu Cita sejak Januari 2021 sampai sekarang. Pernah juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Pengurus Angkatan FTI ITB tahun 2020 sejak November 2020 sampai sekarang. Koordinator staf magang kesekjenan Kabinet TNI ITB sejak Agustus 2020 sampai sekarang. Founder and Brand Ambassador of Forum Asis Kabupaten Kudus sejak November 2019 sampai sekarang juga, dan pernah menjabat juga sebagai Ketua 1 OSIS MAN 2 Kudus sejak Agustus 2018 sampai Oktober 2019. Beberapa penghargaan dan prestasi yang telah Kak Aufa raih ini diantaranya yaitu sebagai Gold Medalist International Science and Invention Fair tahun 2019 dengan karya berjudul Utilization of Shrimp Shell Waste as Bioplastic. Juga pernah menjadi finalis National Young Inventor Award 2019 dengan inovasi gagapan CN Visual Novel Game sebagai media interaktif pencegahan narkoba pada remaja. Juga pernah menjadi awardee beasiswa pelajar berprestasi Kemenang tahun 2019 dan Jawa Tengah Leadership Project Batch tahun 2018. Kalau mau menghubungi Kak Aufa ini bisa dihubungin melalui email yaitu aufa.alghifari@aul.com dan juga bisa dihubungi melalui Instagram aufa24. Beberapa pengalaman volunteer yang telah Kak Aufa ikuti ini diantaranya Staff Roadshow dan Tryout AMI 2021. Juga pernah sebagai Kadin Teknis Gentapi
Akti Angkatan FPI 2020 dan Staf Main Event Ganesha Ayotech. Dan pembicara kedua kita yaitu Kak Safira Ulinuha, mahasiswa S1 di Psikologi UGM. Tentang Kak Fira ini, Safira Ulinuha nama lengkapnya, juga bisa dipanggil sebagai Kak Fira, saat ini berumur 20 tahun dan sedang menempuh studi di Fakultas Psikologi UGM. Kak Fira ini suka mempelajari atau tenggelam dalam hal-hal yang baru dan pengalaman-pengalaman baru, juga belajar untuk mengembangkan wawasan dan kepribadiannya. Satu hal yang sangat disukai Kak Fira ini yaitu sangat menikmati kegiatan volunteer. Riwayat pendidikan dari Kak Fira ini tahun 2019 sampai sekarang di Universitas Gadjah Mada, program studi psikologi, Fakultas Psikologi. Tahun 2016 sampai 2019 menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Yogyakarta, jurusan IPA. Beberapa jabatan yang pernah diduduki oleh Kak Fira ini selama di SMA, diantaranya pada tahun 2016 sebagai Member of Public Relations Division on Dedication for Art 6, Member of Event Creative Division of Padmanabha Islamic Festival, dan Student Council Coordinator for Padmanabha Hiking Club. Pada tahun 2017 sebagai Koordinator of Logistics Division of Padmanabha Mengajar dan General Research of Lustrum Padmanabha. Pada tahun 2018 menjabat sebagai Koordinator of Event Creative Division of Padmanabha Social Week. Beberapa pengalaman yang pernah dimiliki oleh Kak Fira ini sangat banyak sekali ya. Di antaranya tahun 2019 sampai sekarang di BPPM Psikomedia Fakultas UGM sebagai Public Relations. Tahun 2019 sampai 2021 menjabat sebagai Staff of Public Relations on BPPM Psikomedia. Pada tahun 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Head of Public Relations on BPPM Psikomedia. Tahun 2020 Kak Fira ini menjabat sebagai Head of Event Division Scholastic. Scholastic ini adalah talk show yang fokus utamanya pada psikologis dan topik-topik jurnalisme. Acara ini diadakan setiap tahun sejak tahun 2010 dan tahun 2020. Scholastic ini membawakan topik dengan berjudul Building Digital Wellness in the Age of Internet Phenomenon. Pada tahun 2018, Kak Fira juga sebagai volunteer di Pengajar Jelajah Nusa. Pengajar Jelajah Nusa ini adalah program yang dikelola oleh Indonesia Mengajar bekerjasama dengan PT Ultrajaya Mil Industri Tbk untuk mengirimkan peserta yang terpilih ke beberapa daerah terpencil di Indonesia. Pada saat itu Kak Fira ditempatkan di Nunukan, Cepuku, Kalimantan Utara untuk mengajar anak-anak yang ada di sana selama 2 minggu. Pada tahun 2017, Kak Fira juga menjabat sebagai Project Officer Padmanabha Mengajar. Padman Mengajar ini adalah program yang dikelola oleh Padmanabha Social Club, berfokus pada pendidikan anak-anak. Peserta dari proyek ini diharapkan mengajar anak-anak di Kampung Sayidan, Gondomanan, Yogyakarta. Pada tahun 2017, Kak Fira ini juga sebagai Presiden Padmanabha Social Club. Padmanabha Social Club ini adalah organisasi sosial yang dikelola oleh siswa-siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta. Organisasi ini berfokus untuk membantu kebutuhan dasar orang lain seperti korban bencana alam. Itu adalah pembicara kita pada hari ini. Sangat pembicara kita saat ini memiliki riwayat pendidikan yang bagus dan juga pengalamannya sangat banyak sekali. Jadi tidak diragukan, ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman mendengarkan tips-tips dan pengalaman UTBK dari Kak Fira dan juga dari Kak Aufa. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu memasuki acara selanjutnya, yaitu sharing pengalaman dan tips bagaimana menghadapi UTBK tahun 2020 kemarin. Yaitu kepada Kak Aufa, dipersilahkan. Sebelumnya izin share screen dulu ya.
Halo, maaf, udah keluar belum ya? Sudah dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya izinin aku mau berterima kasih dulu ke teman-teman dari Manusia Bergerak yang udah memberi kesempatan buat sharing-sharing sedikit di sini. Mungkin semoga beberapa hal yang nanti aku sampaikan ke depannya bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, pertama-tama sebelumnya kenalin dulu. Namaku Muhammad Abdullah Aufalifari. Aku sekarang lagi menempuh pendidikan di FTI Kampus Ganesha Institut Teknologi Bandung angkatan 2020. Untuk Instagramku bisa dilihat Aufa24 kalau misalkan nanti mau tanya-tanya atau apa bisa. Nah, hari ini aku mau nyeritain 3 poin nih. Mulai dari tantangan-tantangan yang aku hadapin selama UTBK, terus juga usaha yang aku lakuin buat mewujudkan cita-citaku itu, dan juga hasil yang aku dapatkan nantinya. Oke. Pertama-tama mulai dulu nih dari yang tantangan-tantangannya ya. Oke. Dulu sebenarnya waktu itu aku punya 3 tantangan utama nih. Yang pertama itu ada kondisi, terus juga aku juga sempat bingung nih kayak nentuin jurusan, itu juga salah satu kendala utama. Terus juga pandemi, dan mungkin ini yang bisa paling relate ke kalian karena ini juga masih masa pandemi kan. Jadi pertama-tama mulai dari kondisi aku masih cerita dulu kan waktu awal kelas 12 itu aku udah kekeh kayak udah tahu pokoknya aku pengen masuk ITB nih, tapi ada salah satu masalah nih, stigmanya orang-orang ITB itu kan orang-orang ITB itu pinter-pinter nih. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oke, mungkin maaf ya ada kendala sedikit di jaringan. Kita tunggu sebentar. Oh ya, untuk teman-teman kalau nanti seandainya mau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat atau juga nanti bisa on mic saat sesi tanya jawab ya. Kita tunggu sebentar untuk pemateri. Halo. Iya terdengar, tapi masih putus-putus. Halo, belum ya? Terdengar Kak Ufa, tapi masih putus-putus suaranya.
Sebentar. Coba aku pindah tempat dulu ya. Sekarang udah lumayan sih. Halo, halo. Masih itu nggak ya? Udah lancar, udah lancar. Oke. Aku lanjutin share screen-nya dulu ya. Oke. Jadi kondisi waktu kelas 12 tadi udah stigmanya orang ITB kan biasanya pinter-pinter tuh. Nah, sayangnya waktu itu aku dibilang pinter juga enggak. Aku ranking 28 dari 34 siswa. Aku juga sering nggak ikut kelas. Jadinya kayak waktu itu tuh yang aku cuman bisa materi-materi sekolah tuh cuman materi-materi kelas 10, bener-bener kayak materi kelas 11, kelas 12 itu tuh aku blank banget. Aku nggak tahu apapun tentang aku banyak nggak tahu tentang itu. Dan juga aku bukan dari sekolah yang bagus, yang kalau dibilang bagus enggak, kayak yang tiap tahunnya yang masuk perguruan tinggi ini banyak banget. Enggak, aku cuman, dan sekolahku juga yang kayak masuk gang gitu, jadinya ya agak ribet. Terus waktu itu aku juga waktu cerita nih ke guru-guru kayak, Pak, saya pengen masuk ke ITB, Pak. Nah, yang pertama kali responnya mereka itu tuh justru ketawa, mereka ngetawain aku. Nah, tapi justru di sisi lain itu kayak jadi motivasi tersendiri, kayak buat ngebuktiin bahwa mereka itu salah. Aku juga, aku bisa ngebujutin apa yang aku pengenin. Nah, selanjutnya tantangan yang kedua itu nentuin jurusan. Dulu itu aku bingung banget nentuin jurusan. Aku udah tahu kayak aku pengennya masuk ITB nih, karena ada beberapa pertimbangan. Nah, tapi aku masih agak bingung jurusannya mau ngambil apa, mau ngambil fakultas apa kalau di ITB. Kayak dulu aku pengen di FTMD, aku pengen di FTI, aku juga pengen stay. Jadinya kayak masih bingung-bingung gitu. Nah, jadinya kuncinya itu, solusinya itu ada 3. Yang pertama itu kenalin diri sendiri, terus juga ngelakuin riset, dan juga yang ketiga itu konsultasi. Nah, kenalin diri sendiri itu gimana sih? Nah, buat kenalin diri sendiri, dulu aku pakainya ini Ikigai. Kayak Ikigai ini sebuah framework bisa dibilang, atau mungkin sebuah filosofi juga bisa jadi dari Jepang. Mereka Ikigai ini menggabungin apa hal yang aku bagus, aku tuh bagus ngelakuin hal apa, kemudian aku suka ngelakuin hal apa, kemudian apa sih yang dibutuhin sama dunia, terus sama yang keempat, aku bisa dibayar untuk apa, dan Ikigai ini gabungin keempat-empatnya semuanya. Nah, kalau dari kasusku dulu itu, aku bagusnya di apa sih? Dulu aku bagusnya itu di hal-hal yang kayak organisasi, sama aku di antara pelajaran yang lain yang aku paling bisa itu matematika, yang lainnya kayak biologi, kimia aku nggak tahu. Jadinya itu yang aku bisa. Terus yang aku sukanya itu suka kayak memimpin, kayak berorganisasi gitu, itu aku suka banget. Terus untuk apa sih dibutuhin sama dunia? Dulu aku kepikirannya itu dunia itu ngebutuhinnya orang-orang yang bisa berinovasi, tapi juga bisa memimpin. Kayak misalnya Elon Musk atau Steve Jobs gitu-gitu. Kayak dunia itu butuhin lebih banyak lagi orang-orang yang kayak mereka. Kemudian yang keempat, aku nggak gabungin lagi kayak apa sih aku bisa dibayar untuk jadi apa? Oke, aku beranggapan dulu aku bisa kalau berdasarkan minat-minatku tadi, oh aku bisa dibayar untuk menjadi seorang seorang insinyur gitu. Akhirnya aku memutuskan buat ngambillah teknik industri karena akan banyak berhubungan dengan hal-hal itu. Nah, selanjutnya perlu ngelakuin riset nih. Nah, untuk risetnya itu dengan berdasarkan 4 pertanyaan ini. Aku nanti bakal belajar apa aja, kayak matkul-matkulnya nanti itu apa aja sih. Terus juga tanyain ke diri sendiri nih, prospek kedepannya apa, kayak apakah aku bisa jadi apa. Dan ini mungkin agak tricky karena kalau misalkan kamu search nih, prospek jurusan A, pasti hasilnya itu, oh prospek jurusan A ini tuh bagus, kayak luas gitu. Tapi itu kan kayak
Entah kenapa semua jurusan ditulisnya kayak gitu. Jadinya solusinya kalau aku dulu, aku coba cari nih, orang-orang dari jurusan ini itu lulusnya itu pada kerjanya di mana sih? Terus juga mereka posisinya di perusahaan jadi apa? Mereka bergerak di bidang apa? Kayak gitu. Terus aku tanya lagi, kenapa harus jurusan ini? Dan ini aku coba tanyain ke orang-orang yang udah kuliah di jurusan itu, kenapa dulu milihnya jurusan ini? Gitu. Karena pertanyaan ini tuh kayak bakal ngebuka mata kita terhadap hal-hal yang sebelumnya nggak kita tahu tentang jurusan ini. Terus juga berapa skor UTBK tahun lalu, ya buat acuan gitu. Nah, akhirnya udahlah bingung jurusanku udah selesai, akhirnya aku memutuskan buat ngambil di Fakultas Teknologi Industri. Terus kemudian udah rajin belajar nih, udah belajar dari semester 1 sampai semester 2, waktu bulan Maret tanggal 11 tuh ada datang pandemi. Dan pandemi ini itu yang benar-benar ngerubah belajarku dan jadi kendala yang berat banget. Pertama itu jadi malas-malesan, kayak udah di rumah enak nih, kayak bisa main HP, tiduran, mager-mageran. Nah, ini racun banget. Terus juga yang kedua itu sistem UTBK yang berubah. Karena dulu aku persiapannya kayak, oh nanti bakalan ada 2 kali UTBK, bisalah. Kayak itu yang aku tanamin di mindsetku. Ternyata cuma sekali UTBK. Dan itu pun TPS yang mana aku sama sekali belum belajar TPS. Jadi bingung. Ya walaupun memang terkesan kayak enak sih TPS gitu dibandingkan komplit dua-duanya, tapi tetap aja waktu itu udah fokus ke TKA, malah jadinya TPS bener-bener blank banget kalau yang TPS gitu. Yang awalnya nilai tryout-nya bisa segini, waktu pindah ke TPS doang itu tuh kayak langsung drop gitu. Nah, selanjutnya kendala lain itu nggak ada les. Jadi dulu aku agak terpaku sama les, kayak apa-apa disuapin lah ibaratnya sama les-lesan. Dan waktu pandemi kan nggak bisa ikut les, jadinya ini salah satu kendala besar sih. Nah, tapi semua ini itu aku selesainya dengan satu kalimat yang masih aku pegang sampai sekarang. Yang bakal aku sesalin itu bukan nggak diterima, tapi kalau aku sama sekali nggak berjuang dan aku nyerah buat berjuang. Jadi akhirnya semua males itu tuh bisa dilewatin gitu. Alhamdulillah dengan megang kalimat ini. Pokoknya aku nggak mau menyesal karena dulu menyerah berjuang, berhenti berjuang walaupun kondisi berbagai hal tadi, kendala tadi. Aku pokoknya tetap mau maju terus dan biar nanti aku apapun hasilnya nggak bakal aku sesalin. Sesimpel itu dulu aku megang kalimatnya kayak gitu. Oke, terus gimana sih prosesnya perjuangannya gitu? Ya belajar. Dan sebenarnya dulu aku lebih banyaknya di latihan soal. Banyakin latihan soal dan nge-skip rangkuman. Kayak aku ngelihat teman-temanku itu banyak banget yang rangkum. Mungkin bagi sebagian orang memang rangkum itu metode yang efektif buat mereka. Kalau kayak gitu ya udah. Tapi buat aku sendiri kayak ngerangkum itu cuman ngabisin waktu. Lagian juga rangkuman udah ada kan, kayak di buku-buku UTBK itu udah ada rangkuman-rangkuman. Nah, kemudian latihan soal. Nah, latihan soalnya gimana sih? Latihan soalnya itu yang secara efektif. Nah, latihan soal yang efektif itu gimana? Yang pertama itu mulai dari ketika kamu ngerjain soalnya. Ini ngerjain soalnya itu yang jujur, jangan kayak sambil nyontek. Misalkan kamu lagi tryout, masih sering buka-buka search di Google. Coba sekali-kali kerjain sendiri. Kenapa harus kayak gini? Karena kalau misalkan kamu ngerjain sendiri, kamu bakalan tahu nih kayak bener-bener kamu bisa tahu mana kelebihanmu dan sekarang itu kamu levelnya di mana. Waktu UTBK nanti kan juga kamu gak bakalan bisa search gitu kan. Terus langkah yang kedua itu dengan memahami pembahasan dan juga menganalisis kesalahan-kesalahan. Kayak maksudnya kayak ini yang sering kelewat karena seringnya itu kita tryout terus pembahasannya itu kita tinggalin aja kayak gitu. Jadi padahal kita harus pahami nih kayak pembahasannya. Sering kali itu kayak misalkan kita udah bener nih. Misalkan di nomor ini bener. Tapi ternyata sebenarnya metode kita itu salah. Nah, makanya ini tuh perlu diperhatiin. Terus juga kita perlu ngelakuin analisis kesalahan. Analisis kesalahan ini kayak kita ngeliat nih, oh kita itu masih salahnya itu seringnya di mana? Kita lemahnya di materi apa aja. Nah, makanya biar kita bisa tahu. Setelah itu nanti kan kita tutupin kekurangan tadi. Kayak misalkan kesalahanku banyakkan di soal-soal vektor nih. Oke, aku berarti harus lebih belajar di bagian vektor.
kayak gitu. Terus juga pasang jadwal yang rutin, buat jadwal yang rutin dan pasang target dan komitmen buat menuhin jadwal dan target itu. Kalau misalkan lagi belajar ya fokus belajarnya, kayak singkirin dulu kayak HP atau apa distraksinya kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini buat visualisasi aja gitu. Nah, mungkin di sini ada tulisannya 3.000 lebih soal dan 8 buku hatam, itu sebenarnya agak exaggerating, kayak dilebih-lebihkan. Tapi emang kayak kalau teman-temanku sendiri misalkan yang di UGM gitu-gitu, mereka emang ngerjain soal banyak banget, dan ada temanku yang ngitung kayak dia ngerekap sendiri gitu tuh dari kayak total semua buku yang dikerjain gitu, itu dia emang selesai semua gitu, dan totalnya dia udah ngerjain 5.000 soal gitu. Mungkin kelihatan besar banget, tapi sebenarnya nggak kerasa kok kalau kamu emang ngerjainnya nyicil-nyicil gitu. Nah, dan ini juga yang bikin down. Aku juga sempat gagal berkali-kali. Emang kayak waktu SNMPTN ya aku gagal, emang nilaiku juga gak bagus-bagus banget, nilaiku jelek. Terus juga aku masangnya ITB gitu kan, jadi kayak gagal. Dan aku juga sempat ditolak di Undip, di UGM, aku juga sempat ditolak di UI, aku juga sempat ditolak di UNS, itu aku ditolak. Tapi setiap kali tolak Halo Kak Upa. Suaranya hilang. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman, ini yang ada kendala sedikit. Sekali lagi, nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat, atau juga nanti bisa on mic saat sesi tanya jawab. Halo. Maaf ya kalau aku disconnect terus, aku lagi hujan deras di sini. Jadinya ya. Oke. Sampai mana tadi? Ya, tadi kalau dari ini kan tadi aku udah kayak berkali-kali gagal, aku ditolak di mana-mana, dan itu aku nggak mau nyerah buat itu, walaupun udah ditolak di sini. Intinya aku berpegangan kalau aku baru benar-benar gagal itu ketika aku udah menyerah berjuang. Kalau aku udah nggak punya motivasi lagi buat belajar untuk terus memperbaiki diri, ketika itu baru aku benar-benar gagal. Dan akhirnya alhamdulillah aku mendapatkan hasil yang setimpal. Aku waktu SBMPTN diterima di ITB, terus juga aku sempat diterima di IPB, di Statistika IPB, aku juga sempat diterima di SNMPN di Politeknik Negeri Semarang di Manajemen Bisnis Internasional. Ini kayak, dan ini benar-benar bikin diriku sendiri kayak puas banget. Akhirnya semua perjuanganku itu nggak ada yang sia-sia. Pada akhirnya semua perjuanganku itu terbayarkan, dan aku berharap hasil-hasil ini bisa kalian dapetin juga teman-teman. Jadi semoga kalian bisa dapat hasil yang serupa, dan aku yakin kalian pasti bisa kok. Terima kasih. Sekian dari aku. Sekali lagi mohon maaf kalau dari tadi kayak banyak kendala, disconnect, lagi hujan deras. Jadinya dan mungkin kalau ada suara bising-bising, ada acara tetangga. Jadinya mohon maaf banget. Dan sekali lagi semangat ya buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembali lagi ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Alfa sudah menyampaikan materi, sangat keren sekali ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan kepada Kak Alfa ini, silahkan nanti langsung tuliskan di kolom chat atau on mic saat sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu pemateri kedua dari Kak Safira. Kepada Kak Safira, dipersilahkan. Mohon maaf, ini juga masih ada kendala internet di pemateri. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Tunggu sebentar ya teman-teman, mohon maaf sekali atas kendala teknisnya. Oke, sembari nunggu. Oke, ini insya Allah udah. Kepada Kak Fira mungkin kalau sudah tidak ada problem dipersilahkan untuk sharing materinya. Halo. Ya, terdengar Kak. Oke, kedengaran ya. Dari teman-teman Matmedia boleh bantu share screen? Oke, bentar.
Oke, sebelumnya aku minta maaf dulu ya teman-teman, tadi sempat keluar masuk karena lagi ada perbaikan di rumah. Oke, jadi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Safira Winuha, biasa dipanggil Vira. Sekarang lagi mau masuk ke semester 4 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau misalnya mau ngomongin tentang SBMPTN nih, aku ini salah satu orang yang nggak masuk di, kalau nggak salah waktu itu 40% kuota SNMPTN sekolah gitu. Jadi kalau misalnya emang mau lanjut ke PTN harus lewat jalur ujian masuk yang lain. Salah satunya adalah SBMPTN gitu. Nah, kalau ngomongin tentang pengalaman SBMPTN nih, berarti harus setidaknya untuk aku sendiri tuh aku harus flashback ke masa-masa SMA gitu, yang bisa dibilang lumayan penuh perjuangan sih. Terus tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih yang aku maksud penuh perjuangan itu kayak apa gitu. Boleh di next slide. Nah, di ceritaku ini aku ngebagi jadi 4 fase atau 4 bagian. Nah, yang pertama ini adalah fase 1. Aku ngasih judul The on Cloud9. Kenapa aku kasih judul kayak gitu? The on Cloud9 alias masa lagi senang-senang. Itu Oke. Aku kasih judul kayak gitu karena aku lagi seneng banget nih. Jadi waktu itu tahun 2016 itu aku lulus SMP. Oh, sebelumnya aku berasal dari satu daerah kecil di Jawa Tengah gitu guys, namanya Temanggung. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman nggak tahu, itu di dekat Magelang dan lumayan dekat sama Magelang dan dekat sama Wonosobo. Nah, aku tuh berasal dari Temanggung. Di tahun 2016 itu aku lulus SMP. Alhamdulillahnya waktu itu 6 SMP ku itu lumayan bikin aku pede untuk mendaftarkan diri di salah satu SMA favorit di kota Yogyakarta gitu. Nah, setelah melalui rangkaian PPDB, ternyata aku dinyatakan lolos dan akhirnya diterima di SMA tersebut gitu. Seneng dong gitu. Seneng aku yang dari kota yang terbilang kecil bisa melewati masa SMA di kota yang lebih besar gitu. Nah, pada saat itu aku masih cukup bimbang nih milih antara IPA atau IPS ya gitu. Tapi waktu itu emang udah lumayan tertarik ke IPS. Cuma pada akhirnya aku ngikutin kata orang tua. Yang klasik ya, orang tua biasanya nyuruhnya IPA aja dulu biar nanti lebih gampang nih mau kemana-mananya gitu. Akhirnya waktu itu aku mengikuti saran orang tua untuk mengambil jurusan IPA waktu di SMA. Nah, ternyata keputusan aku untuk mengambil jurusan IPA itu ternyata adalah faktor utama dari kenapa sih masa SMA aku itu penuh perjuangan gitu. Oke, boleh di next slide. Nah, fase kedua aku namain The Go Downhill. Nah, kenapa aku namain kayak gitu? Karena selanjutnya pada masa SMA itu ternyata aku lumayan kesusahan nih buat ngikutin mata pelajaran di rumpun IPA kayak fisika, biologi, kimia, matematika kayak gitu. Nah, nilai-nilaiku tuh bisa dibilang waktu SMA aku tuh turun, selalu turun dan gak pernah naik gitu. Makanya aku kasih nama The Go Downhill gitu. Gimana ya? Semakin kesini, semakin gak bisa ngikutin pelajaran gitu. Karena emang waktu kelas 10, akunya udah gak paham. Kan kelas 10 tuh belajarnya konsep ya, tapi di kelas 10 itu udah nggak paham, apalagi semakin ke kelas 11, semakin ke kelas 12 kan pelajarannya nggak mungkin tambah mudah ya, pasti tambah susah, tambah kompleks gitu. Nah, udah di kelas 10 nggak paham, apalagi ke kelas 11, ke kelas 12 gitu. Jadi 3 tahun masa SMA aku tuh untuk dapat nilai 4, nilai 5, nilai 6 itu udah sangat biasa. Di tugas-tugas, di ulangan, bahkan di ujian itu udah kalau dapat nilai gitu kayak ya udah biasa gitu. Nah, pertama aku ya sendiri udah nggak paham, udah ngerasa susah untuk ngikutin dan kewalahan ngejar nilai di SMA itu. Ditambah di SMA itu aku ngerasa teman-teman SMA aku tuh nggak ada yang nggak pinter gitu. Jadi SMA aku itu lumayan punya banyak event internal maupun eksternal gitu, dan teman-temanku itu aktif banget berpartisipasi di event-event itu.
Tapi di sisi lain, nilai akademik mereka tuh tinggi banget. Bahkan jauh lebih tinggi dari aku yang mungkin nggak seaktif mereka gitu. Jadi dengan keadaanku yang emang kesusahan buat ngikutin pelajaran, ditambah sama persaingan akademik yang bisa dibilang ketat di SMA aku, akhirnya ya aku harus menerima fakta bahwa aku itu nggak masuk di 40% siswa yang berhak mendapatkan kesempatan untuk mendaftar di SNMPTN gitu. Nah, tapi di situ aku udah lapang dada banget. Aku juga udah sadar diri gitu kalau dengan nilai kayak gitu, maksudnya nilai-nilai SMA aku itu ya mustahil aja gitu untuk aku dapat kuota SNMPTN gitu kan. Jadi mulai dari situ aku mulai persiapan buat SBMPTN. Nah, yang aku lakukan adalah daftar bimbel. Jadi aku dari awal kelas 12 itu emang daftar bimbel. Nah, di kelas 12 itu emang aku udah tertarik buat masuk ke psikologi UGM nih. Nah, tapi karena aku anak IPA ya, dan psikologi UGM itu rumpunnya Soshum, jadi gimana bisa dibilang aku kayak mengalihkan impianku gitu ke psikologi Unpad yang bagus juga gitu. Dan psikologi Unpad itu kan rumpunnya desain tech ya, jadi aku bisa linear gitu, nggak harus lintas jurusan gitu. Tapi itu balik lagi tadi ke aku yang ikut bimbel itu kan. Nah, di bimbelku itu setiap bulannya itu ada tryout materi-materi SBMPTN gitu. Tapi selama 6 bulan, kan semester 1 kelas 12 itu 6 bulan ya. Berarti kalau aku les dari pertama kelas 12 kan berarti aku udah 6 kali ikut tryout tuh di semester pertama kelas 12. Itu sama sekali nggak ada progres. Jadi dari pertama masuk sampai tryout ke-6 itu nilai tryoutku bener-bener di bawah terus. Kayak gimana ya, jadi dari sekitar 300-an siswa bimbel waktu itu, 300-an anak, itu aku selalu di ranking 200 bawah lah, kayak udah hampir terakhir gitu. Tapi dari situ aku jadi mikir nih, kayak sebenarnya tuh aku tuh bisa nggak sih, sempat ngedown gitu kalau kayak sebenarnya tuh bisa nggak sih aku tuh ngejar gitu, apalagi waktunya udah singkat kan ya teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang 3 tahun masa SMA aku yang penuh air mata tuh ya di semester akhir kelas 12 itu, di semester akhir ya pas kelas 12 itu, karena gimana ya, karena udah deket SBMPTN, udah deket UTBK, tapi kayak masih nggak paham apa-apa, sama sekali masih nggak paham apa-apa, walaupun udah les gitu kan, tambah nangis ya. Terus aku mikir kenapa ya untuk menguasai suatu pelajaran tuh kok susah banget gitu, padahal waktu yang tersisa udah nggak banyak lagi gitu. Terus setelah 6 bulan les itu, akhirnya mau masuk ke semester 2 kelas 12. Akhirnya aku mikir nih, aku tuh punya pilihan untuk melanjutin perjuanganku di Saintek atau ngejar impianku untuk masuk ke psikologi UGM dengan cara maksudnya lintas jurusan ke Soshum gitu. Oke, boleh di next slide. Oke, fase ketiga, bagian ketiga dari ceritaku. Aku kasih judul The Big Decision. Kenapa? Karena keputusan yang aku ambil ini bisa dibilang keputusan paling nekat yang pernah aku ambil selama hidup gitu. Lebay sih, tapi ya menurutku itu nekat, soalnya di semester 2 kelas 12, jadi benar-benar di detik terakhir waktu mau UTBK itu aku baru memutuskan untuk lintas jurusan ke Soshum gitu, dan ngejar psikologi UGM yang emang aku pengen gitu. Alhamdulillahnya bimbel tempat aku belajar itu kayak memfasilitasi anak-anak yang emang mau lintas jurusan gitu, dari IPA ke IPS, tapi dari IPS ke IPA juga mereka memfasilitasi gitu. Nah, pada saat itu akhirnya aku memantapkan hati kayak oke, dalam waktu kurang dari 6 bulan, itu aku harus ngebut belajar Soshum gitu. Nah, tapi karena emang dari kelas 10 sampai kelas 12 itu aku nggak belajar IPS sama sekali, jadi pasti aku sangat-sangat ketinggalan dong kalau misalnya dibandingin sama teman-teman yang emang udah dari awal emang jurusan IPS, atau teman-teman yang tadinya jurusan IPA nih, tapi emang udah dari lama pengen lintas jurusan. Mereka kan pasti udah lebih banyak bekal daripada aku. Nah, pada saat itu lumayan panik sih, lumayan kayak aduh aku belum persiapan apa-apa, masih sangat-sangat nol banget. Jadi waktu itu gara-gara panik, aku sempat
beli buku-buku persiapan UTBK gitu yang dijual di toko buku itu. Cuma menurutku cara yang paling efektif itu adalah dengan cara-cara belajarku yang akan aku sebutkan berikut ini. Oke, boleh di next slide. Nah, aku mau disclaimer dulu nih sebelumnya. Cara-cara ini yang akan aku sebutkan ini adalah hal yang aku lakukan selama ikut bimbel gitu. Tapi ini tuh basic gitu. Jadi teman-teman yang walaupun nggak ikut bimbel itu bisa banget mengikuti juga gitu. Oke, boleh di next slide. Yang pertama, tentu niat dan tekad dan motivasi. Kurang motivasi. Jadi niat dan tekad itu harus benar-benar bulat, karena apalagi buat kaum kayak aku yang lintas itu, karena kalau misalnya enggak tuh kita akan mudah goyah di tengah-tengah jalan gitu. Aku pun enggak terhindar dari kegoyahan itu teman-teman, jadi kayak sering enggak sekali dua kali gitu mikir kayak, ya ampun kemarin tuh di IPA aja ada kesusahan, apalagi di PSI yang harus belajar materi sebanyak itu di waktu yang singkat gitu, kayak sering kok nyalahin diri sendiri gara-gara itu. Cuma yang aku lakukan untuk mengatasi kalau misalnya aku lagi mikir-mikir kayak gitu tuh adalah dengan kayak ngingetin diri sendiri aja sih, kayak aku tuh pengen loh ke psikologi UGM, dan cara aku untuk mendapatkan psikologi UGM ya dengan cara ini gitu. Jadi nggak apa-apa sakit-sakit dahulu gitu loh. Jadi intinya tuh kayak niat, tekad, motivasi itu teman-teman harus bangun dulu dari awal sebelum perang. Terus selama persiapan perang itu harus dijaga sampai akhirnya sampai di medan perangnya itu sendiri gitu loh. Oke, boleh di next langsung ke 2 slide berikutnya aja. Nah, yang aku lakukan adalah overview materi, dan yang ketiga adalah mencatat. Oke, mungkin cara belajar gue dan Aufa tadi mungkin agak sedikit berbeda karena cara belajar orang itu beda-beda ya guys. Nah, tapi yang works di aku itu adalah pertama aku overview materi, dan yang kedua adalah aku punya catatan. Sebenarnya nggak harus catatan lengkap banget, yang penting tuh kamu tuh punya catatan yang sesuai dengan bahasamu sendiri gitu loh. Dan menurutku dua hal ini berhubungan, overview materi dan punya catatan itu saling berhubungan. Jadi waktu itu yang aku lakukan adalah overview sambil note taking, karena itu lebih menghemat waktu gitu. Tapi aku pertamanya ini bukan inisiatifku sendiri. Pertama ini tuh kayak disuruh dari bimbelku gitu, karena mereka tuh ngasih overview materi sekaligus mewajibkan siswanya buat punya catatan. Jadi tuh nggak boleh kalau cuma di foto doang tuh nggak boleh. Atau kalau misal kayak numpang ditulis di buku modul gitu tuh nggak boleh, harus ada buku catatan sendiri yang khusus untuk nyatet materi-materi yang mereka kasih gitu. Tiap siswa itu harus punya buku itu gitu. Nah, menurutku itu bagi aku yang cara belajarnya bukan auditori atau visual, itu aku sangat membantu aku gitu loh. Soalnya karena mungkin kedengarannya sepele ya nyatet gitu, tapi apalagi kalau di zaman sekarang kayak udah bisa foto gitu kan, kayak ngapain sih harus catat, kan bisa difoto ntar bisa dilihat-lihat lagi gitu. Tapi setelah aku membiasakan diri buat nyatet itu kayak ngasih perubahan besar sih buat cara belajarku pribadi ya. Kayak soalnya jadi gini, waktu aku ngerjain soal terus misal ada suatu soal yang aku nggak paham tuh, aku kayak bisa lagi buka materi-materi gitu loh, kayak oh materi yang ini tuh sebenarnya udah aku catat di buku bagian ini loh, atau kayak pembahasan soal ini tuh udah aku catat pakai pulpen warna ini loh, bahkan sampai kayak gitu. Itu tuh jadi di kepalaku kayak lebih nempel gitu loh. Mungkin kedengarannya kayak sepele nyatet gitu, tapi buat aku tuh berpengaruh buat merubah cara belajarku gitu loh. Yang tadinya tuh aku lebih mageran, nulis nggak mau lah, foto aja gitu. Tapi setelah diwajibin kayak gitu, akhirnya aku membiasakan diri, dan setelah aku rasain itu ternyata ngefek juga buat cara belajarku gitu. Selanjutnya yang keempat, di next itu ada latihan soal. Nah, yang ini sama ya kayak tempatnya Alfa tadi, latihan soal gitu. Jadi di hari-hari yang semakin dekat dengan UTBK itu, jadwal bimbelku tuh semakin dipadetin gitu loh. Awalnya itu cuma dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Cuma
karena waktu hari-hari mendekati UTBK itu udah libur, jadi ujian nasional udah, ujian sekolah udah, ujian praktek udah, jadi kayak ya udah nggak harus ke sekolah lagi. Jadi jadwal bimbelku itu dipindah ke jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, dalam satu hari itu kita bisa bahas 4 sampai 6 paket soal. Jadi sistemnya gini. Di pagi hari dari jam 7 sampai jam 10 itu kita bahas 2 paket soal. Terus di jam 11 sampai jam 2 siang itu kita bahas 2 paket soal lagi. Nah, yang kita bahas dari jam 11 sampai jam 2 itu tuh sebenarnya udah kita kerjain di rumah dulu gitu loh. Nah, setelah ngerjain dari jam 11 sampai jam 2 itu, sebelum pulang kita dikasih 2 paket soal lagi buat kita kerjain di rumah. Dan akan dibahas keesokan harinya gitu loh. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jadi itu kita dalam satu hari bisa 4 sampai 6 paket soal dan itu dilakukan terus-menerus sampai UTBK yang kedua. Maaf. Nah, kenapa tadi di awal aku bilang cuma overview materi, bukan mendalami materi, karena ya hal yang aku lakukan selanjutnya tuh latihan soal gitu. Latihan soal sebaik-banyaknya. Jadi kalau aku, karena waktu yang aku punya sampai UTBK itu singkat, pendek banget kan, kayak kurang dari 6 bulan dari awal aku belajar sosum, itu aku ngerasa yang penting aku tahu dasarnya dulu. Dengan dasar yang aku tahu itu aku udah lumayan bisa ngerjain beberapa soal. Nah, soal-soal sisa, maksudnya soal-soal yang aku nggak tahu jawabannya, itu baru aku cari pembahasannya gitu loh. Jadi cara belajar ini menurutku efektif buat aku sendiri ya. Buat aku sendiri untuk mempelajari segitu banyak materi sosum di waktu yang bisa dibilang lumayan singkat gitu. Walaupun again cara belajar orang tuh beda-beda ya teman-teman. Jadi menurut aku cara ini lebih efektif dan menghemat waktu gitu daripada kita belajar dasarnya dulu sampai mendalam baru kita coba latihan soalnya. Itu menurutku lebih kurang efektif. Itu karena seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya soal yang kita kerjain itu seiring banyaknya pembahasan yang kita cari gitu. Itu kita akan semakin paham dan semakin menguasai materi-materi sosum sendiri gitu. Dan yang terakhir, boleh di next slide. Nah, ini klise banget sih teman-teman, konsisten gitu. Tapi cara-cara di atas yang udah aku sebutin dari niat sampai konsisten ini, itu kalau benar-benar teman-teman lakuin, itu pasti membuahkan hasil. Soalnya, gimana ya? Iya, cara belajar orang tuh beda-beda dan cocok-cocokan. Tapi nggak ada salahnya kok kalau teman-teman lakuin step-step yang udah aku sebutin di atas tadi itu dengan konsisten gitu. Dan konsisten itu sebenarnya maknanya luas ya teman-teman. Bisa dengan misal teman-teman tuh ikut bimbel, bisa kok dengan teman-teman itu enggak bolos bimbel, itu juga udah termasuk bentuk konsistennya. Atau misal teman-teman punya target nih, satu hari ngerjain 10 soal, itu juga kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus kan itu berarti teman-teman udah konsisten ya, udah bertanggung jawab sama diri sendiri juga gitu. Nah, cara-cara di atas itu aku lakuin sekonsisten mungkin, seberusaha konsisten mungkin gitu. Akhirnya yang tadi ranking tryout aku tuh 200-an, 300-an. Ya pokoknya ranking di bawah waktu di IPA itu, akhirnya setelah lintas jurusan ke IPS, itu ranking TO ku naik banget dari tryout pertama, waktu pertama kali tryout setelah pindah jurusan itu, dari 150-an orang, aku bisa dapat ranking 12. Tapi aku nggak bilang IPS itu lebih gampang daripada IPA ya teman-teman, soalnya IPS pun susah gitu. IPS dan IPA itu punya porsi susahnya masing-masing gitu. Tapi faktor utama yang bikin aku bisa sangat drastis naiknya tuh menurutku karena aku enjoy dalam prosesnya gitu. Karena emang ya itu sosum tuh emang yang aku mau gitu, jadi dalam proses belajar itu aku enjoy gitu. Karena kalau kita tuh udah punya kemauan,
harusnya kita bersedia melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita lihat tuh kayak aduh susah banget, tapi karena kita udah mau, jadi kayak ya gimana dong, masa nggak mau berusaha sih untuk suatu hal yang kita pengenin gitu. Dan cara-cara di atas itu benar-benar aku lakuin sampai hari HUTBK yang kedua. Alhamdulillah hasil UTBK aku memuaskan, walaupun pasti masih banyak teman-teman yang lain yang lebih yang nilainya lebih tinggi di atasku. Cuma karena itu udah bikin aku bisa diterima di fakultas impianku, itu menurutku udah cukup sih. Oke, ini slide terakhir. Oke, ini fase terakhir, fase keempat. Itu akhirnya ini teman-temanku di Fakultas Psikologi UGM waktu masih semester 1. Nggak kerasa banget sekarang udah masuk ke semester 4, udah udah setengah jalan sampai lulus gitu. Jadi gimana ya? Jangan berhenti sih menurutku teman-teman. Tahu apa yang kalian pengen dan jangan berhenti. Menurutku itu sih. Thank you. Oke, terima kasih sharing dari Kak Safira gitu ya. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya kita ingatkan kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic saat sesi tanya jawab, dan lewat kolom komentar juga bisa. Sesi sekarang yaitu sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic atau juga tuliskan lewat komentar. Sembari menunggu teman-teman yang mau open mic, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat komentar. Yang pertanyaan pertama, Kak, aku mau nanya, boleh tahu skor UTBK Kak Ufa berapa? Mungkin untuk Kak Ufa bisa dijawab. Mungkin ini agak oke. Jadi kalau skor UTBK aku tahun lalu itu di sekitaran, ini sebut nggak apa-apa, ini sebut merek, sebut nilai nggak apa-apa ya? Boleh. Gitu. Putus-putus Kak Ufa. Oh iya. Oke, maaf. Jadi dulu aku di sekitar 620 sebenarnya, tapi banyak kok teman-temanku yang sekitaran mereka di 602 juga ada. Emang kayak rentangnya agak lebar, terus juga ada yang sampai 607 dari tanya-tanya temanku. Oke. Jadi sekitar Kak Ufa 620, tapi teman-teman juga ada yang 602, bahkan juga ada yang lebih tinggi juga ada. Jadi nggak usah khawatir gitu ya teman-teman. Terus juga ada pertanyaan kedua dari Pia Inenur Oktaviani, bertanya kepada Kak Ufa, bagaimana cara mengatasi mental breakdown jika nanti tidak diterima SNMPTN, SBMPTN, dan benar-benar sudah gagal berkali-kali, seperti pengalaman Kak Ufa yang tadi diceritakan. Bagaimana tips trik untuk mengatasinya, Kak? Karena aku bayangin itu yang kita tuh bakalan terpuruk. Bagaimana biar kita nggak sedih berlarut-larut? Bagaimana cara mengatasi kalau gagal SNMPTN dan SBMPTN, Kak, untuk mengatasi supaya mentalnya nggak sedih? Oke, mungkin bisa dari Kak Alfa dulu atau dari Kak Alfa dulu, terus silakan. Oke, kalau ini kayak yang tadi udah aku bilang sih, jadi kayak aku dulu punya pegangan, aku baru benar-benar gagal itu ketika aku udah gak berjuang lagi, ketika aku udah benar-benar menyerah, udahlah aku nggak tahu, aku malas lagi ngejar kayak gini. Nah, ketika itu baru kamu benar-benar gagal. Jadi walaupun kamu ditolak SNMPTN, ditolak SBMPTN, itu kamu belum gagal, kamu baru gagal itu ketika udah benar-benar nyerah, aku nggak mau belajar lagi. Nah, baru ketika itu kamu gagal. Jadinya tetap ingat kayak, oh aku masih banyak jalan-jalan lain, wah aku masih punya waktu. Jadi bersabar aja dan
mungkin bisa sambil kayak sedih-sedih, nggak diterima di mana-mana juga kayak sedih gitu kan. Cuman gimana caranya biar kita itu segera bangkit dan memotivasi diri kita sendiri, juga mengevaluasi diri kita sendiri kayak kekuranganku, kenapa sih sebenarnya aku nggak lolos di misalkan di kampus ini. Oh, apakah karena SI, mungkin di beberapa univ kan ada yang pakainya SI gitu kan. Nah, apa karena SI ku yang kurang menarik, mungkin bisa kayak gitu. Jadi semuanya dievaluasi ulang dan ditingkatkan lagi kayak gitu, sambil berpegang yakin bahwa kamu pasti akan dapat kebahagiaanmu sendiri. Oke, seperti itu. Kalau menurut Kak Kira bagaimana nih? Kebetulan sekarang kan di psikologi UGM. Oke, jawabanku aku setuju banget sih sama yang udah dibilang sama Ova tadi, karena apa ya, sedih itu boleh, sedih itu perasaan manusia ya yang nggak bisa dihindari gitu, tapi sedih itu boleh, tapi yang nggak boleh itu berlarut-larut, nggak boleh itu terpuruk itu sampai nggak boleh. Karena apa ya, bener, aku setuju banget sama yang dibilang sama Ova tadi. Mau nambahin sedikit aja, kayak kita tuh kalau misalnya udah berhenti, berarti kita udah nggak ada kesempatan lagi. Cuma kalau misalnya kita tetap mau lanjut, kita tuh nggak tahu loh apakah di usaha kita yang selanjutnya itu baru yang akan berhasil. Itu karena kalau misalnya kita berhenti, ya udah berarti kita udah sampai di situ doang. Cuma kalau misalnya kita memutuskan untuk nyoba lagi, siapa tahu di usaha kita selanjutnya itu yang berhasil gitu loh. Itu aja sih, setuju banget sama yang dibilangin Ova barusan. Oke. Terus juga ada pertanyaan selanjutnya dari Indra Prayoga gitu ya. Pertama pertanyaan tentang mental tadi sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya, dan bagaimana untuk mengatasi apa itu? Kalau ada teman, sedangkan yang lain memamerkan tampilan keterima PTN. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah diterima gitu, terus mereka menampilkan keterima di PTN gitu, bagaimana sih Kak dari cara mengatasinya? Gitu? Mungkin dari Kak Vira dulu bisa dijawab. Oke. Banyak ya yang kayak gitu. Mungkin mereka ngepost apa yang mereka dapetin, pencapaian mereka, dan kita tuh nggak bisa kontrol itu gitu loh. Kalau misalnya mereka happy dengan itu, ya udah, masa kita mau mengganggu gitu. Yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin posting tentang keberhasilan mereka, kalau misalnya itu membuat kamu membuat kamu sedih, membuat kamu down, yang bisa kamu batasi itu diri kamu sendiri. Jadi mungkin dengan cara kamu nggak lihat story Instagram dulu, atau nggak buka Twitter dulu gitu. Jadi lebih ngeprioritasin diri sendiri dulu gitu. Selagi kita tuh tetap berusaha gitu. Again, balik lagi ke yang tadi, jangan berhenti gitu. Oke, jadi bisa break dulu dari nonton story atau dari Twitter gitu. Mungkin kalau dari Kak Ova ada jawaban tambahan untuk menghadapi hal ini gitu. Aku setuju banget sih sama yang tadi dibilang sama Kak Vira. Emang pada dasarnya itu tergantung cara kita ngontrol persepsi kita terhadap hasil yang didapetin orang lain. Mungkin bisa kamu coba berpikirnya dengan kayak, oh temanku lolos nih, aku berarti ikut bahagia dong punya teman yang bisa lolos juga. Itu kan suatu kabar yang baik gitu. Mungkin itu sih aku intinya aku setuju banget sama yang Kak bilang. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Intan Pramudita. Untuk Kak Ova, belajar Kak Ova berapa lama untuk SBMPTN? Kalau aku sebenarnya dulu aku kayak ngelihat di buku-buku tuh, kayak misalkan di buku-buku belakangnya ada review kan, biasanya kayak ada satu buku tertentu yang belakangnya itu ada review. Terima kasih berkat buku ini seminggu belajar aku bisa diterima. Tapi dulu aku mencoba berpikir aku mungkin
aku nggak tahu kondisinya dia bisa cuman belajar seminggu gitu dan keterima, mungkin apakah karena dia udah asli pinter. Jadi kayak aku berpikir ke kondisiku sendiri, oh aku banyak banget yang aku kurang, akhirnya aku harus belajar dari sejak kayak misalkan dulu aku awal kelas 3 itu aku udah benar-benar intensif gitu. Tapi pada dasarnya kan kita udah belajar sejak awal masuk sekolah, jadinya kita yang perlu kita lakukan itu meningkatkan belajarnya gitu sih kalau menurutku. Jadi jangan kayak mindsetnya kayak belajarnya cuma untuk UTBK, tapi belajarnya itu belajar untuk belajar. Oke. Kalau dari Kak Vira berapa lama, Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, kayak yang udah aku bilang tadi, baru mulai dari semester kedua kelas 12. Jadi kurang dari 6 bulan, sekitar kurang dari 6 bulan gitu. Oke, kurang dari 6 bulan. Jadi nggak ada yang tidak mungkin ya, teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya, izin bertanya untuk semua narasumber, ada apa saja jalur masuk ke UGM dan ITB selain jalur SNMPTN dan SBMPTN? Mungkin bisa dimulai dari yang UGM dulu, Kak Vira. Oke, kalau dari UGM sendiri, pertama tadi ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada ujian mandiri, ada kalau di UGM juga ada program IUP, itu kelas internasional gitu, dan ujian masuknya pun beda dari ujian-ujian yang lain, lebih ngefokusin ke ada ke bahasa Inggris juga gitu, karena mereka fokusnya emang ke kelas internasional gitu. Selain itu ada jalur prestasi, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya prestasi di bidang olahraga atau seni atau mungkin pernah ikut olimpiade sampai luar negeri, mungkin itu bisa banget dimasukin buat syarat untuk masuk ke jalur prestasinya UGM. Ada lagi jalur, kalau nggak salah ya teman-teman, karena aku juga sebenarnya kurang bisa memastikan, cuma ada jalur kerjasama gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang bekerja sama UGM dan mereka kayak perusahaan itu kayak kayak ngirimin mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, mengirimin calon mahasiswa berprestasi untuk ikutan ujian di UGM gitu. Jadi jalurnya beda dari jalur SNM, UM atau SBM gitu. Setahu itu. Kalau untuk lebih jelasnya lagi mungkin bisa cek di website resminya UGM untuk memastikan. Oke, itu tadi beberapa jalur masuk di UGM. Kalau mau lebih lengkap bisa cek di websitenya UGM gitu ya. Kalau dari ITB apa saja Kak Opa jalur masuk ITB selain SNM dan SBMPTN? Kalau di ITB itu ada jalur masuknya lewat SNMPTN, SBMPTN, ada juga ujian mandiri sama IUP juga ada. Itu sih. Jadi hampir sama dengan UGM, kayak ada SNMPTN, SBMPTN, mandiri, IUP itu kelas internasional gitu. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau tahu lebih jauh bisa cek di masing-masing websitenya. Kalau UGM ada di website UGM, kalau ITB juga ada di website ITB. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mazaya. Ini Kak ada pertanyaan untuk Kak Safira. Lalu bagaimana Kak cara untuk tetap bertahan agar konsisten buat beberapa orang yang mungkin nggak ikut bimbel? Mungkin kalau di bimbel kan kita lebih diatur, sedangkan kalau nggak kan jadinya kita harus punya tips dan trik sendiri untuk menjadi konsisten. Apalagi di masa seperti ini seringkali semangatnya tuh. Makasih Kak. Mungkin Kak Fira bisa langsung dijawab. Oke. Ya, untuk teman-teman yang nggak ikut bimbel kan berarti harus tetap ngatur sendiri ya untuk jadwal belajar itu, ngatur sendiri untuk kayak belajar materi yang mana hari ini itu juga milih sendiri. Kalau untuk pertanyaan Mas Zaya tadi, cara untuk tetap bertahan agar konsisten buat orang-orang, buat teman-teman yang mungkin nggak ikut bimbel adalah menurutku yang paling gampang cari teman yang sama-sama berjuang bareng gitu, karena bisa sama-sama ngingetin, bisa belajar bareng, bisa saling ngajarin, dan kalau misalnya mungkin ada yang lagi down itu bisa saling nyemangatin juga. Jadi cara yang paling gampang sih itu. Dan balik lagi ke tadi ingat tujuan kalian tuh apa sih buat
belajar tuh ngapain gitu. Kalau tujuannya jelas, motivasinya jelas, menurutku itu akan lebih memperlancar jalan ke depannya aja sih. Gitu. Jadi bisa dengan cari teman, dan yang paling penting adalah ingat tujuan ya teman-teman. Ada pertanyaan masuk lagi nih dari Adinda Nabila. Kak mau tanya, waktu untuk belajar UTBK kurang lebih sisa 3 bulan lagi ya. Ada tips dan trik nggak buat yang baru mau belajar? Dan juga biasanya kita bosan belajar terus gitu. Ada nggak sih tips biar dia bisa belajar lama-lama? Makasih Kak sebelumnya. Mungkin dari Kak Alfa sendiri bisa dijawab dulu tips untuk tetap konsisten gitu. Apalagi tadi kan Kak Alfa tidak ikut bimbel gitu. Halo Kak Alfa, masih ke mute? Oh iya, halo, maaf. Oke, jadi ini ada sisa waktu 3 bulan. Itu tuh waktu yang masih cukup banget sebenarnya buat kamu. Triknya buat yang baru mau belajar, mungkin kalau dari aku dulu sih sebenarnya aku mencoba kayak menikmatin belajar itu sendiri. Kayak aku sejak belajar buat TBK tuh aku jadi kayak suka nih, kayak belajar itu ternyata seru ya, dan aku mencoba nanamin mindset itu di pikiranku, jadinya kayak bisa lebih enjoy dan bisa tahan lama. Terus mungkin juga bisa kamu sambil ngilangin distraksi kayak HP kamu taruh jauh-jauh, atau mungkin kunci di kamar lain gitu, mungkin bisa jadi. Dan karena itu tuh yang bikin sekali terdistraksi tuh ya kayak udah jadinya bosan aja gitu. Jadinya selama nggak terdistraksi itu tuh kita bisa fokus terus dan kayak belajar terus. Dan mungkin tambahannya bisa sambil nyediain air putih di dekat, kalau bisa air putih, karena itu yang bisa bikin fokus, yang ningkatin fokus sih. Kayak gitu. Mungkin dari kalau dari aku gitu. Kalau dari Kak Fira mungkin. Oke. Jadi kalau dari Kak Alfa tadi bisa dengan apa namanya? Agar lebih fokus bisa nyiapin air putih dan juga sebisa mungkin menghilangkan distraksi yang ada. Kalau dari Kak Fira nih, untuk memaksimalkan waktu 3 bulan menjelang UTBK ini, gimana Kak caranya? Oke. Kalau dari aku sendiri sih, dari 3 bulan ya sisanya. Benar kata Ova, setuju, soalnya itu masih lumayan banget kalau misalnya teman-teman mau ngejar, masih bisa banget. Terus kalau menurutku sih bisa diantisipasi dengan bikin jadwal ya teman-teman. Jadi misal satu hari ini teman-teman mau belajar berapa jam, jadi udah ada porsi yang harus teman-teman penuhi gitu loh. Jadi porsinya itu pas, nggak kelebihan tapi juga nggak kurang. Jadi di waktu hari H sampai UTBK tuh teman-teman udah, kalau sebisa mungkin tuh udah mencapai target belajar yang teman-teman pengenin gitu loh. Atau kalau misalnya mau ngurangin kejenuhan, mungkin bisa pakai self reward gitu loh. Jadi kayak misal, oke, aku belajar satu bab ini. Setelah aku selesai satu bab ini, aku nonton TV nih 10 menit, atau aku makan snack yang aku senengin nih. Kayak gitu tuh apa ya? Selain bisa ngurangin kejenuhan, itu juga kayak menambah motivasi gitu loh. Jadi kayak oke, aku harus nyelesain satu bab dulu, baru aku bisa melakukan hal yang lain. Kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi kalau dari Kak Fira, jadwalnya lebih teraturkan lagi gitu ya. Oke. Kita masih ada sedikit waktu, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic saja, atau lewat kolom chat juga bisa. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic. Kalau nggak sempat untuk ngetiknya gitu. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu ada sedikit pemberian kenang-kenangan dari Manusia Bergerak untuk narasumber Kak Aufa sama Kak Safira gitu. Mungkin dari host bisa di-share screen-nya.
Oke. Ini ada sertifikat untuk Kak Aufa ya. Sekaligus kami dari Manusia Bergerak mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya kepada Kak Aufa yang telah bersedia menjadi pembicara pada kegiatan hari ini, yaitu 2000 jam menuju TPK 2021. Walaupun tidak seberapa, semoga ini bisa diterima sebagai apresiasi dari kami. Mohon diterima Kak Aufa. Terima kasih. Ya, satu lagi untuk Kak Safira gitu. Juga ini terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dari kami Manusia Bergerak. Kak Safira Ulinua sudah bersedia menjadi pembicara pada kegiatan hari ini. Gitu. Mohon diterima ya Kak Safira. Terima kasih teman-teman dari Manusia Bergerak dan teman-teman peserta. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, selanjutnya yaitu mari kita masuki sesi selanjutnya, foto bersama. Kepada teman-teman yang bisa open mic, silahkan untuk open mic, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi pada hari ini. Silahkan teman-teman yang bisa open mic, untuk open mic. Sorry, open kamera, maaf. Ya. Oke. Ya, kita tunggu yang bisa open kamera untuk bisa ikut dokumentasi gitu. Oke, ini ada 2 slide ya. Kita nanti 2 kali. Oke. Kalau sudah, mari kita foto ya. Saya hitung 2 kali ya, karena kita ada 2 slide. 1, 2, 3. Satu lagi, teman-teman, 1 slide. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, teman-teman, sudah foto bersama gitu. Nanti untuk file rekaman ini akan diupload di YouTube Manusia Bergerak, dan nanti juga file PPT-nya akan dibagikan melalui Google Drive dan akan di-share di grup. Bagi teman-teman yang kemarin sudah donasi, kami dari Manusia Bergerak mengucapkan terima kasih banyak atas donasinya, dan uang donasi ini akan dikelola untuk kegiatan sosial, membantu teman-teman yang mungkin dalam kesusahan atau dalam bencana. Dan nanti untuk teman-teman yang sudah berdonasi akan mendapatkan sertifikat digital, dan nanti juga akan dikirimkan melalui WhatsApp jauh. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara hari ini sudah selesai, sudah di ujung penghujung acara. Gitu. Saya selaku moderator dari Manusia Bergerak mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan juga para peserta, dan juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak kendala. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih semua, teman-teman semua dan para pembicara. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Semoga sukses selalu, dan semoga bisa lolos UTBK ataupun seleksi mandiri dan bisa diterima di PTN masing-masing. Terima kasih semua, sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.